Desa Kongsi Jaya gelar musrembang. Karena acara tahunan yang harus dilaksanakan. Global Expos TV, Kabupaten Indramayu. Desa Kongsi Jaya, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Suatu desa yang terletak di jantung kota Widasari. Maka tak heran desa ini terlintas jalan pantura Pulau Jawa. Dengan hiruk-pikuk perkotaan yang ramai dari kebisingan kota. Dan dari sisi sebelah timur desa ini terlintas Sungai Cimanuk terbesar di Jawa Barat, serta di dengan desa ini terlintas saluran Kali Cipelang. Untuk itu pada acara musrembang yang digelar di kantor Balai Desa, Rabu tanggal 19 Januari tahun 2022, karena merupakan rangkaian kegiatan pemerintah desa yang diadakan dalam kurun waktu 1 tahun sekali. Serta agenda tahunan tersebut dihadiri unsur Muspika Kecamatan Widasari serta dihadiri unsur ormas yang ada di desa seperti BPD, LPM, Karang Taruna, para RW dan RT serta dari unsur masyarakat. Dalam sambutannya Haji Tarjo selaku Kuwu Kongsi Jaya di hadapan para peserta musrembang hal ini merupakan agenda tahunan yang biasa dilaksanakan pemerintah desa, yang tujuannya untuk menyerap aspirasi masyarakat tentang pembangunan di lingkungan yang ada di desa, sehingga dari hasil musrembang di desa nanti akan disampaikan ke tingkat pemerintah kecamatan Pemkab Indramayu, tandas Haji Tarjo. Ketika ditemui Global Expos TV. Namun dalam situasi pandemi COVID-19, tentunya menyampaikan beberapa kriteria yang diusulkan warga nanti hasilnya yang akan diprioritaskan. Karena diakui Desa Kongsi Jaya akan prioritaskan pembangunan saluran limbah rumah tangga. Apalagi ke depan dengan adanya pembangunan saluran irigasi Cipelang tentunya Pemdes perlunya penyiasatan untuk pembangunan dari rakyat oleh dan dinikmati rakyat. Apalagi pasca sekarang anggaran yang ada untuk kepentingan sosial seperti Perpres Nomor 104 seperti dalam edaran surat dari Mendagri dan Kemendes anggaran dana untuk KEKS dan warga ekstrim kemiskinan 40% ditambah dengan 20% untuk ketahanan pangan dan 8% untuk anggaran COVID-19. Dan untuk 32% untuk pembangunan fisik. Untuk itu dari usulan dalam musrembang yang nanti diajukan di tingkat kecamatan maupun di Pemkab Indramayu, di bidang pembangunan. Yang merupakan mana-mana kebutuhan warga kami yang akan dibangun merupakan prioritas utama, tandasnya. Untuk mengaktifasi berita-berita yang ada di Global Expos TV. Anda diminta jangan lupa, like, komen, share, dan subscribe. Laporan reporter Global Expos TV. Kabupaten Indramayu. Fendi Bae, mengabarkan. 20% untuk ketahanan pangan dan lainnya, dan 8% itu untuk penanganan COVID-19, 32% itu untuk ya bukan infrastruktur, jadi di situ isinya ada pemberdayaan juga yang dikelola oleh kami, karena aturan di 104 itu, Perpres 104, pemerintah sudah mengatur melalui edaran atau surat dari keputusan Menteri Dalam Negeri dan juga Kementerian Desa. Pak, terkait musrembang itu kan terdiri dari beberapa RT, Pak. Kalau jumlahnya berapa RT sih, Pak? Kalau di sini ada 4 RW dan 14 RT. Nah, dari masing-masing RT ataupun RW barangkali untuk tahun 2002 berapa Pak yang diajuin barangkali untuk kepentingan Pak ya, rata-rata yang namanya musrembang larinya barangkali itu pembangunan Pak ya, untuk mendongkrak sarana dan prasarana. Memang bervariasi Pak, bervariasi Pak. Jadi yang namanya kita musyawarah adalah untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Berkaitan apa? Berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang berdampak lingkungan dan berdampak pada sosial. Memang dari seluruh RT. Kalau sebelum adanya pandemi COVID-19 itu sudah tercover semua, kami bagi secara skala prioritas. Tapi karena dengan adanya pemotongan anggaran untuk kegiatan sosial atau kegiatan dengan penanganan COVID dengan adanya PLTBD dan lain sebagainya, sehingga ya kami sudah pasrah dan kami sampaikan pula kepada seluruh masyarakat bahwasanya yang merasakan dan menerima itu adalah masyarakat, bukan uang itu dipotong untuk kegiatan lain. Ada dari kita, oleh kita untuk kita.
Jadi dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat. Walaupun barangkali dari masing-masing RT banyak yang ngajuin, yang utama barangkali yang bisa prioritaskan dulu. Yang diprioritaskan adalah penanganan lingkungan, Pak. Itu dalam kaitan dengan saluran pembuangan air limbah. Ya memang bervariasi, ada juga permohonan untuk rehab jalan. Ya mungkin kalau di kita sih, insya Allah jalan itu enggak seperti yang lain gitu. Artinya ini sudah dari nilai 100% itu 90 sekian persennya itu sudah terserap ya Pak? Bukan terserap, artinya sudah betonisasi. Paling itu yang diusulkan untuk rehab itu adalah untuk masalah penutupannya. Selamat siang Pak. Selamat siang, Dengan Pak siapa nih Bapak di nomornya? Sudarjo. Kepala Desa Kongsi Jaya, Kecamatan Widasari Pak ya? Kabupaten Indramayu. Pak, hari ini digelar apa tuh Pak tadi rame? Betul. Itu rapat musyawarah rencana pembangunan desa Musrembang Des untuk tahun 2023. Berarti 1 tahun digelar sekali Pak ya untuk rencana pembangunan kurun waktu Pak ya? Kurun waktu 1 tahun sekali. Nah dalam hal ini Pak yang hadir misalkan ini kan untuk musyawarah, artinya pembangunan jangka 1 tahun ya Pak ya. Nah biasanya Pak ya masing-masing desa barangkali kan lain desa lain masakan Pak ya. Nah kebiasaan yang dilakukan khusus untuk desa Kongsi Jaya Pak ya. Pak biasanya gimana Pak tata pola untuk perencanaan pembangunan kurun waktu 1 tahun sekali? Ya kita harus menyerap aspirasi daripada masyarakat. Berkaitan dengan yang kami lakukan pada saat ini adalah untuk kegiatan di tahun 2023. Karena di tahun 2022 ini sudah dilaksanakan Musrembang Des di tahun 2021. Artinya kami menyerap aspirasi berkaitan dengan pembiayaan. Namanya juga kita musyawarah rencana pembangunan desa, pembiayaan yang tidak tercover di APBD. Nanti ini untuk dibawa ke musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan dan dilanjutkan ke tingkat kabupaten yang akan nanti di entry datanya di Bapeda untuk diusulkan sebagai wujud daripada aspirasi masyarakat. Karena pada dasarnya di kami jajaran pemerintah desa memang di masa pandemi ini, pandemi COVID-19 yang sudah berkelanjutan dari tahun 2020 sampai ke 2021 dan sekarang masih berdampak di tahun 2022. Semua kegiatan direfocusing atau dengan anggaran yang sudah terencana itu direfocusing untuk pendanaan dalam kaitan dengan masalah sosial kepada masyarakat atau pemberian BLT DD. Pak terkait anggaran, kalau sebelum adanya pandemi COVID-19 itu sudah tercover semua, kami bagi secara skala prioritas. Tapi karena dengan adanya pemotongan anggaran untuk kegiatan sosial atau kegiatan dengan penanganan COVID dengan adanya BLT dan lain sebagainya, sehingga ya kami sudah pasrah dengan apa yang dan kami sampaikan pula kepada seluruh masyarakat bahwasanya yang merasakan dan menerima itu adalah masyarakat, bukan uang itu dipotong untuk kegiatan lain. Dari kita, oleh kita untuk kita, jadi dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat. Walaupun barangkali dari masing-masing RT banyak yang ngajuin, yang utama barangkali yang bisa prioritaskan dulu. Yang diprioritaskan adalah penanganan lingkungan, Pak. Itu dalam kaitan dengan saluran pembuangan air limbah. Ya memang bervariasi, ada juga permohonan untuk rehab jalan. Ya mungkin kalau di kita sih, insya Allah jalan itu enggak seperti yang lain gitu. Artinya ini sudah dari nilai 100% itu 90 sekian persennya itu sudah terserap ya Pak? Bukan terserap, artinya sudah betonisasi. Paling itu yang diusulkan untuk rehab itu adalah
untuk masalah bukan depannya, jadi apa namanya tuh pelapisnya Pak. Pelapisnya itu yang berupa apa namanya aspal atau hardnik. Tapi kalau di kita insya Allah terkecuali ibaratnya itu ada yang satu blok itu diantaranya bukan jalan desa asli ya, karena saluran Tanggul Cipelang yang saya anggap bahwa kalau direalisasi itu akan cuma-cuma akan terbuang karena akan ada proyek di modernisasi Tanggul Cipelang. Oke Pak, terima kasih barangkali penjelasannya.